Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Pelajaran kita insyaallah kali ini yang berkaitan dengan memulai salam kepada orang kafir apa hukumnya, dan menjawab salamnya orang kafir apa hukumnya. Aslinya dalam Islam memulai salam kepada sesama muslim hukumnya adalah sunnah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sepakat ulama. Nanti laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, di situ nanti ada pembahasan yang tersendiri, artinya hukumnya tidak seperti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sama juga menjawab salam, sepakat para ulama hukumnya adalah wajib. Dari segi hukum, memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Akan tetapi di dalam agama, orang yang memulai salam itu orangnya lebih bagus, lebih afdol daripada orang yang menjawab salam. Sebab Nabi SAW bersabda bahwa orang yang memulai salam akan terbebas dari sifat sombong. Dan mafhum sabda Nabi SAW, orang yang memulai salam lebih bagus daripada orang yang menjawab salam. Seperti itu. Sekarang pertanyaan, apakah boleh orang Islam memulai salam kepada orang kafir alias ahlul kitab Yahudi dan Nasrani? Maka mengenai perkara ini ulama terbagi menjadi dua kelompok. Imam Nawawi rahmatullah alaihi dalam kitab Al-Azkar, beliau sampaikan Kitabul Azkar, bahwa memulai salam kepada orang kafir menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram. Dalil mereka mana? Mereka menyodorkan dalil sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda bahwa la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa memulai salam kepada orang kafir hukumnya tidak haram, akan tetapi makruh. Makruh. Apa maksud makruh? Ini kalau kamu salam, kamu tidak berdosa, tapi pahala tidak dapat. Cuma memulainya salam kepada orang kafir Allah tidak suka. Jadi makruhnya makruh tanzih. Tidak berdosa orang yang memulai salam kepada orang kafir, tetapi perbuatan itu Allah tidak suka, sehingga kamu yang memulai salam kepada orang kafir tidak dikasih pahala oleh Allah, dosa juga tidak, cuma Allah tidak suka. Yang kedua, menjawab salamnya orang kafir apa hukumnya? Maka sama di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi rahmatul alaihi berkata bahwa ittafaqal ulama,
ittafaqal ulama, sepakat para ulama bahwa menjawab salamnya orang kafir hukumnya wajib. Sama dengan menjawab salamnya orang muslim hukumnya wajib. Cuma bedanya di mana? Bedanya cara menjawabnya itu. Kalau orang Islam yang memulai salam kepada orang Islam yang lain, maka jawabannya seminim-minimnya adalah waalaikumsalam. Lanjutannya warahmatullahi wabarakatuhu waridwanuhu wa magfiratuhu, itu jawaban yang terbaik. Jadi pahalanya tambah banyak. Tidak wajib yang terakhir tadi, dari mulai warahmatullahi wabarakatuhu waridwanuhu wa magfiratuhu, itu sunnah. Tapi seminim-minim jawaban wajib adalah waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Paham tidak? Berbeda dengan kalau yang memulai salam kepada orang muslim, maka jawaban yang wajib itu tidak seperti tadi. Jawaban yang wajib bagi orang muslim untuk orang kafir adalah hanya menggunakan lafaz waalaikum atau alaikum, atau menggunakan kata wa'alaika atau wa'alaika atau alaika. Paham tidak? Hal ini disampaikan berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi bersabda SAW, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Kalau orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani memberi salam kepada kamu, maka kamu menjawab dengan mengucapkan wa alaikum. Jangan ditambah. Makanya dalam Kitabul Azkar Imam Nawawi rahmatullahi berkata bahwa wa alaikum faqat atau alaikum faqat. Hanya lafaz wa alaikum atau alaikum saja, jangan ditambah. Paham tidak? Sekarang pertanyaan, kalau misalkan dalam satu majelis, misalkan seorang pejabat di depannya, kadang di situ ada campuran muslim dan tidak muslim. Kalau berpijak kepada jumhur ulama tadi, berarti salam kepada orang kafir haram hukumnya. Kalau berpijak kepada sebagian pendapat para ulama, memulai salam kepada orang kafir makruh hukum. Apakah sama seperti itu salamnya seseorang kepada kumpulan orang-orang yang di dalamnya ada orang kafir, orang muslim? Apakah sama hukumnya, atau di dalam masalah ini juga ada ikhtilaf para ulama atau tidak? Maka jawabannya tidak. Maksudnya ya, salamnya seseorang kepada kumpulan orang yang di dalamnya ada orang muslim dan orang kafir, hukumnya adalah sunnah, tetap sunnah. Itu boleh, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, saat Nabi melewati satu kumpulan orang-orang yang di dalamnya ada orang kafir, orang muslim, maka Nabi memberi salam kepada mereka. Paham tidak? Beri salam kepada mereka. Seperti itu. Tetapi di dalam memberi salam, ya niatnya itu ya salam untuk orang muslim. Kalaupun tidak diniati, berarti ya, kalau tidak diniati secara mutlak juga tidak apa-apa. Paham tidak?
Yang penting jangan diniati salam ini semua diniatkan untuk orang kafir dan orang muslim, itu tidak boleh. Bisa haram menurut jumhur ulama, seminim-minimnya adalah makruh menurut sebagian para ulama. Pendapat sebagian ulama yang dinukilkan oleh Imam Mawardi, yang beliau sampaikan bahwa menjawab salam atau memulai salam kepada orang kafir hukumnya boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan menggunakan lafaz jamak. Assalamualaikum, boleh. Kata Imam Mawardi menukilkan pendapat yang lemah. Dan juga menjawab salamnya orang kafir, yang penting jangan menambah warahmatullahi dan seterusnya, itu juga boleh. Kata Imam Mawardi. Paham tidak? Hanya wa'alaikumussalam saja. Kata Imam Mawardi menukilkan sebagian pendapat yang lemah. Imam Nawawi rahmatullah alaih menanggapi nukilan Imam Mawardi ini dalam Kitabul Azkar, beliau sampaikan hadzani syadzani mardudani. Dua pendapat ini adalah pendapat yang asing, pendapat yang langka, yang ditolak. Paham tidak? Yang berikutnya tadi saya sampaikan kesunahan mengawali salam dan kewajiban menjawab salam itu sifatnya umum, baik di dunia nyata atau lewat media, misalkan kamu WA, SMS atau surat menyurat, ya hukum ini juga berlaku di situ. Berlaku. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.